Hai, selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama gua, Des. Kali ini gua bakal bawain sebuah film Korea tahun 2011 yang berjudul Pans. Ada dramanya, ada komedinya, ada lucunya, ada gelutnya juga nih guys. Oke, tongkringin aja dah channel ini daripada bengong mikirin utang pinjol, mendingin pantengin gua ngebacotin film. Tapi jangan lupa buat yang udah subscribe, terima kasih banyak guys. Untuk yang belum, yuk lah klik dulu tombolnya biar channel ini makin kuat kayak tendangan kickboxing. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. 야, Film dibuka dengan seorang anak kecil bernama Riza. Dia tinggal bersama ayahnya yang punya keterbatasan fisik, bungkuk dan jalannya gak normal. Walaupun begitu, ayahnya tetap semangat kerja sebagai penari kabaret. Dari kecil Riza udah terbiasa hidup sederhana, bahkan serba kekurangan. Waktu berlalu, Riza udah jadi remaja SMA. Kehidupannya keras, rumah kecil di daerah miskin, sering makan seadanya dan harus sabar sama sikap bapaknya yang kadang-kadang bikin malu. Suatu hari Riza bolos sekolah buat nyari bapaknya di klub kabaret. Tapi ternyata klub ini udah bangkrut dan berubah fungsi. Dari situ dia tahu kalau bapaknya sekarang dagang bareng temannya Paman Minku. Pas Riza datang ke pasar, dia lihat lapak bapaknya dirusak sama preman. Gak terima, Riza langsung naik darah dan hajar para preman itu sampai babak belur. Tapi bukannya bangga, malamnya bapaknya malah ngomel-ngomel. 내가 주먹질하지 말라고 그래. 학교는 어떻게 하고 거기로 온 거야? Keesokan harinya Riza masuk sekolah. Di sana ada gurunya Pak Dongju yang ternyata juga tetangga sebelah rumahnya. Guru ini terkenal keras, ideal, dan suka ikut campur urusan murid. Pak Dongju perhatian banget sama Riza sampai-sampai ngasih bantuan makanan gratis. Tapi justru itu bikin Riza risih. 달라고요? 잘 챙겨 먹으라고 새끼야. Di pinggir lapangan, Pak Dongju buka rahasia besar. Ternyata ibu Riza bukan orang Korea, melainkan orang Filipina bernama Liu Qi. Mereka bukan cerai tapi pisah rumah. Riza yang selama ini nggak pernah tahu kaget, bukan main. Dia marah bahkan malu karena ngerasa punya keluarga aneh. 두 분은 저 이혼하신 것도 아니야. 그냥 17년 동안 따로 어머니가 호도둔 걸 아직도 가지고 계시더라. 만나볼래? Malamnya Pak Dongju mampir lagi ke rumahnya, ngasih tas sekolah Riza yang ketinggalan. Sambil minum-minum dia jelasin lebih banyak soal ibu Riza. Katanya sekarang ibunya kerja di restoran Songnam. Riza makin dilema karena kesel banget. Riza bahkan sempat berdoa ke gereja dan terus berkata, Riza, ya Tuhan, tolong matiin aja tuh Pak Dongju. Hidup udah ribet, jangan ditambah lagi ribetnya. Konteks makin panas karena tetangga sebelah suka nyanyi. Suatu hari mobil bapaknya Riza digores sama tetangga rese. Riza ngamuk, ributlah mereka sampai akhirnya dibawa ke kantor polisi. Untung ada Pak Dongju, dia bela mati-matian biar Riza nggak masuk tahanan remaja. 학교에서 교육을 하면 애들이 집에 와서 저런 선생님 말 틀린 거 없어요. 그럼 씨발 내 말은 다 틀렸어요. Akhirnya kasus selesai dengan damai walaupun tetangganya tetap ngeselin. Di sekolah ada seorang cewek pintar bernama Yunha. Dia selalu ranking 1 dan jadi kebanggaan sekolah. Tiba-tiba dia curhat ke Riza soal masalah pribadinya. Dari situ mereka jadi deket. Riza yang awalnya nggak peduli jadi mulai jatuh cinta. Bahkan malam-malam dia suka mikirin Yunha. Sampai akhirnya di gereja Riza nekat cium Yunha. Romantis, iya. Tapi kegap sama Pak Dongju lah. Ini guru makin kepo aja. 너 참 편하다. 줄 수 있어? 야, 똥주 왔다. 싸가지 없는 놈. 선생님한테 똥주. Karena bakat gelut yang kelihatan, Riza disaranin buat latihan kickboxing. Awalnya bapaknya nolak, takut anaknya jadi preman pasar. Tapi Pak Dongju meyakinkan, mending dia punya tujuan, siapa tahu sukses.
Rija akhirnya ikut latihan, tapi karena emosi meledak-ledak dia sempat diusir. Setelah introspeksi, dia latihan lagi lebih disiplin. 그런 놈들 대부분 그게 걱정입니다. 그만 체육관으로 생각하지 말고 길거리나 돌아다녀. 원하는 싸움 실컷 하면서. 자, 전번. Yuna pun dukung jadi manajernya. Lalu Rija pulang ke rumah. Namun ketemu maling, dia hajar pakai jurus kickboxing. Ternyata itu Pak Dongju sendiri. Alhasil rusuk Pak Dongju retak. Akhirnya masuk ke rumah sakit. Wah. 중고했냐? 안 그래도 힘든 사람들 아버지가 험하게 대하죠. Rija makin bimbang dengan identitas keluarganya. Dia malu punya bapak kecacat, miskin, dan ibunya orang asing. Tapi Pak Dongju menasihatin, "Nak, rasa malumu nggak ada apa-apanya dibandingin orang tuamu yang banting tulang buat ngebesarin kamu." Kalimat itu bikin Rija tersadar. Dia mulai menerima keadaan. Suatu hari dia dibeliin sepatu baru buat ibunya. Dengan bangga dia ngenalin, "Ini ibuku." Sang ibu terharu banget. Bapak dan ibunya pun pelan-pelan baikan. Hubungan keluarga mulai membaik. 이제 얼른 신어봐. 예쁜 걸로 잘 골랐네. 아이고. 어머니예요. 저기 바쁜가? 잠깐 기다리세요. 누구야? 아는 사람이야? 내 남편이에요. 이거 하자. 신이가 한국에서 김치찌개. Rija akhirnya bersempatan sparring lewat atlet juara nasional. Hasilnya dia kalah telak, tapi kali ini dia bisa menerima dengan ketawa. Itu tanda dia udah dewasa dan gak gampang putus asa. Akhirnya film ini ditutup dengan suasana bahagia. Keluarga, guru, dan tetangga kerjasama bikin proyek multikultural di gereja. Bapaknya Rija mengajari nari, ibunya masak masakan khas Filipina. Pamannya Minku tampil dengan atraksi kocaknya. Yunha bantu jadi asisten acara. Bahkan tetangga rese ikut ngecat dinding gereja. Sementara Pak Dongju lagi PDKT sama Mbak Hojung, adiknya si tetangga rese. Ternyata dia penulis bela diri. Jadi lengkap, keluarga Rija kembali utuh, gurunya nemu cinta, dan Rija punya tujuan hidup. 오늘은 다문화 교실 오픈이야. 아버지는 댄스 수업에 이론을 가르쳐줘. Film ditutup dengan suasana hangat kayak lagi mandi sauna. Nah, itulah cerita lengkap Punch 2011. Film ini mengajari kalau hidup tuh kayak sparring, kadang kena bogem, kadang jatuh, tapi yang penting jangan pernah menyerah. Seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu. Ingat, daging yang terbelah lebih nikmat daripada telapak tangan. Oke, kalau ada request film lain buat gue ceritain, tulis aja di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini makin kuat kayak tendangan kickboxing. Bye-bye.